Selamat malam Bapak Ibu Saudara, khususnya Jemaat GPD Pelangi Kasih. Hari ini hari Rabu, kita biasanya mengadakan ibadah tengah minggu dari rumah ke rumah. Tetapi dalam kondisi dan keadaan situasi yang terjadi saat ini, kita belum bisa mengadakan ibadah dari rumah ke rumah. Jadi kami akan mengajak kepada jemaat GPD Pelangi Kasih untuk mengambil bagian dari rumah masing-masing. Saudara bisa beribadah bersama suami, istri, anak-anak, orang tua, kakak adik, semua satu keluarga. Dan ketika saudara memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan saat akan dengar firman Tuhan, saudara bisa mengikuti live streaming ini. Puji Tuhan, saya akan menyampaikan firman Allah seperti hari Minggu kemarin, bahwa Allah kita adalah tempat perlindungan teraman di dunia. Ya. Kita lihat di dalam Mazmur 27. Mazmur 27. Ayat yang keempat, saya baca, "Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya." Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari Minggu kemarin saya katakan bahwa ada poin yang kita sudah bahas, bahwa tempat teraman di dunia adalah di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dan untuk mencapai itu, kita bahas kemarin, pertama kita harus memiliki iman, beriman. Ya. 1A, beriman itu untuk apa? Supaya dapat mengalahkan ketakutan. Itu 1A. Kemudian 1B, kita bisa memperkatakan firman. Nah, yang kedua, hari ini saudara, di mana kita melihat bahwa ayat yang kita baca tadi, Pemazmur Daud berkata bahwa satu hal yang dia minta kepada Tuhan, yaitu diam di rumah Tuhan. Jadi poin kedua yang saya angkat adalah diam di rumah Tuhan. Nah, di sini timbul pertanyaan, ada apa di dalam rumah Tuhan? Kenapa Daud sangat mencintai hidup diam di rumah Tuhan? Berarti ada sesuatu di dalam rumah Tuhan. Rumah Tuhan ini bukan berbentuk fisik bangunan gereja, tetapi rumah Tuhan itu adalah kehidupan kita, ya, hubungan kita dengan Tuhan. Hadirat Allah, kuasa Tuhan kita dapatkan di sana. Nah, tadi saya katakan timbul pertanyaan, ada apa di dalam rumah Tuhan? 2A, ya. Di dalam rumah Tuhan kita akan dapatkan perlindungan di saat bahaya. Kita lihat ayat 5 dari Mazmur 27 tadi. "Sebab Ia melindungi aku dalam pondoknya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu." Nah, yang pertama, ternyata di dalam rumah Tuhan ada perlindungan di saat bahaya. Ya. Saya tadi dari awal katakan bahwa dunia ini bukan tempat teraman lagi. Ya. Orang mencari keamanan di mana-mana. Apalagi dengan mewabahnya virus corona ini. Tingkat keamanan kita rasakan begitu sulit.
takut terjangkiti, ya, takut kita sampai harus parno gitu ya, sampai harus kalau kita kemana-mana kita lihat orang, mungkin kita juga dalam hati menuduh dia bawa virus, ya, bisa menjangkiti kita. Kita juga orang lihat kita bahwa kita juga mungkin pembawa virus, ya. Jadi semakin tidak aman hari-hari ini. Tetapi ternyata tempat teraman, kata pemazmur Daud, di dalam Tuhan, ya, di rumah Tuhan, di hadirat Tuhan, di dalam hubungan kita dengan Tuhan. Ya. Mungkin juga selain virus corona ini yang melanda hari-hari ini, bisa membuat saudara yang bekerja, penghasilan saudara jadi berkurang, bahkan mungkin tidak ada penghasilan lagi karena dagangan saudara tutup. Apalagi kita juga mungkin memprediksi minggu-minggu ke depan, bulan-bulan ke depan, sebab kita memprediksi mungkin sampai bulan Juni, bulan Juli kita harus stay di rumah, ya. Itu bisa membuat kita sangat susah, ya. Tetapi mari kita ambil hal yang positif, ya, hal yang positif dari pengalaman ini, saudara. Ya, ketika kita ambil yang positif bahwa kita akan bangun hubungan yang lebih baik lagi di dalam Tuhan, tentunya, ya. Seperti ada cerita, saudara, ada orang Manado ceritanya, namanya Alo dan Ungke. Satu kali Alo tanya kepada Ungke, "Ungke, kalau kamu divonis dokter positif COVID-19, bagaimana kamu?" Kemudian Ungke ngomong begini, bagus loh, paling tidak kan hidup saya katanya ada yang positif daripada kamu negatif semua. Nah, mungkin ini satu lelucon yang buat kita sedikit tertawa, saudara, ya, karena cerita ini cerita yang membuat sedikit hati kita terlepas dari berita-berita yang menakutkan, ya. Jadi mari kita tangkap, kita ambil yang positif karena kita sedang di rumah. Kita bisa bangun hubungan dengan keluarga, suami, istri, anak-anak, orang tua. Kita bisa bangun mezbah doa, ya. Kita bisa mengerjakan hal-hal yang baik. Saya lihat di medsos, saudara, ya, banyak cerita, bahkan ada yang bilang justru dengan tinggal di rumah suami saya jadi pinter masak, ya. Tadinya nggak bisa masak jadi pinter masak karena di rumah nggak tahu mau ngapain, ya. Iya, lihatlah dari hal yang baik itu. Nah, jadi saya katakan bahwa yang kita dapatkan di dalam rumah Tuhan adalah perlindungan di saat bahaya. Banyak hal yang bisa mengancam hidup kita. Banyak hal yang bisa membuat kita takut. Tapi percayalah, ketika engkau duduk diam di dalam Tuhan, ketika engkau hidup dekat dengan Tuhan, engkau akan mengalami pertolongan, kekuatan dari Tuhan. Kemudian yang kedua, apa yang kita dapat di dalam rumah Tuhan? Yang kedua, penyertaan
Tuhan. Atau 2B, penyertaan Tuhan. Coba kita lihat ayat 9 dan 10. 10. Janganlah menyembunyikan wajahmu kepadaku. Janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku. Janganlah membuang aku. Dan janganlah meninggalkan aku, ya Allah penyelamatku. Ayat 10. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Nah, 2B. Apa yang kita dapat di dalam rumah Tuhan, yaitu penyertaan Tuhan. Ya. Allah Immanuel, Allah beserta kita. Ya. Kalau ingin melihat Allah menyertai hidupmu, pribadimu, keluargamu, engkau harus hidup di dalam rumah Tuhan. Engkau harus hidup dekat dengan Tuhan. Syarat mutlak, syarat utama untuk kita mengalami penyertaan Tuhan yang sempurna, kita harus hidup dekat dengan Tuhan. Hari-hari ini, ya, di tengah ancaman yang besar terjadi kepada kita harus hidup lebih dekat kepada Tuhan. Kami di Bandung, ya, kita di Bandung sedang menghadapi ketakutan dengan virus corona. Ini hujan deras sudah berapa hari. Kasihan di daerah Bandung Selatan terjadi banjir. Saya bisa kebayang penderitaan mereka. Saya bisa kebayang yang mereka sedang rasakan. Ya, saya lihat di video ada yang kirim, ada yang naik di atap rumah. Ya, padahal pemerintah bilang harus tinggal di rumah. Nah, ini mereka tinggal di atap rumah karena keadaan, karena kondisi banjir melanda. Ya, mungkin ada yang berkata itu sudah jatuh tertimpa tangga. Kita hanya bisa berdoa bagi mereka. Makanya saya katakan, kalau kita ingin melihat penyertaan Tuhan terjadi kepada kita, hiduplah terus dekat dengan Tuhan. Bangun hubungan dengan Tuhan. Ya. Seperti pemazmur Daud, satu hal yang dia ingin, diam di rumah Tuhan. Ya. Ini kebiasaan yang baik yang Daud lakukan. Bisa menjadi contoh bagi kita bahwa kita harus selalu hidup dekat dengan Tuhan. Ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir dan mereka menuju tanah perjanjian, Tuhan menyertai mereka. Ya. Ketika siang hari mereka disertai oleh Tuhan lewat tiang awan menudungi mereka, dan malam hari mereka disertai dengan tiang api yang membuat mereka hangat, bahkan menerangi perjalanan mereka. Dalam perjalanan mereka, Tuhan sertai dengan mujizat. Ya. Tiap pagi mereka dapat sarapan roti mana yang turun tiap hari dari sorga. Ya. Bahkan Alkitab catat pakaian mereka tidak rusak selama bertahun-tahun dalam perjalanan. Inilah bukti Tuhan itu luar biasa. Dan saya mau katakan bahwa kita pun sebagai anak-anak Tuhan, khususnya jemaat Gereja Pelangi Kasih, percayalah Tuhan menyertai, Tuhan melindungi, Tuhan menjaga, dan Tuhan memberikan kenyamanan, keamanan ketika engkau mau hidup diam di dalam rumah Tuhan. Di situ dikatakan bahwa di dalam rumah Tuhan dia menyaksikan kemurahan Tuhan. Ya. Kemurahan Tuhan dan baik Tuhan. Ya. Anugerah, keselamatan, perlindungan, pertolongan. Ya. Menikmati semua kebaikan-kebaikan.
percayalah bahwa di tengah situasi seperti ini kita dapat mengambil hikmahnya untuk terus kita melihat pertolongan Tuhan yang luar biasa atas kita. Puji Tuhan, saya yakin 2 poin yang kita bisa lihat malam ini sudah tentang Allah kita adalah tempat yang teraman di dunia, di tengah situasi yang kita hadapi saat ini. Ya. Bergantung dan berharap terus kepada Tuhan. Tetap semangat Bapak Ibu Jemaat GBI Pelangi Kasih. Tetap bersuka cita. Tetap melihat hal yang baik, hal yang positif di tengah kondisi yang negatif, yang tidak baik. Karena Engkau akan mengalami kekuatan. Kekuatan imanmu akan menghasilkan mujizat yang luar biasa. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ya, baiklah Bapak Ibu Saudara Jemaat GBI Pelangi Kasih yang saya hormati, yang saya kasihi dan saya rindukan. Kita sudah dengar firman Tuhan dan saatnya kita akan berdoa. Tunduk kepala saudara, kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Malam ini kami sudah kembali mendengarkan firman Tuhan. Walaupun dengan cara yang berbeda. Tapi kami percaya firman Tuhan dapat memberikan kekuatan kepada semua kami, Jemaat GBI Pelangi Kasih Bandung. Dan kami menerima kekuatan dari dalamnya. Dan kami kembali diingatkan untuk kami menikmati pertolongan Tuhan. Kami harus diam di dalam rumah Tuhan. Dan di dalam rumah Tuhan kami akan menikmati kemurahan Tuhan, menikmati baik Tuhan, menikmati perlindungan Tuhan, menikmati penyertaan Tuhan. Dan kami mampu keluar dari segala hal yang bisa menghantui kami dan membuat kami susah, membuat kami sedih. Terima kasih Bapa yang baik, terpujilah nama-Mu Tuhan. Dan kami sudah berdoa dan kami mengakhiri ibadah tengah minggu Jemaat GBI Pelangi Kasih Bandung. Kami bersyukur Tuhan sudah menolong kami. Kami akhiri mengucap syukur dalam nama Yesus Kristus. Dan saudaraku, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, pengentaran, persetujuan, penghiburan dari Allah Roh Kudus, tinggal beserta dengan kita semua mulai malam ini, besok hari, bahkan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Sampai jumpa.